Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Apakah dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim, jika dalam keadaan sehat semua. Kemudian anak-anak dapat melakukan presentasi melalui Google Form yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengenai proposal? Iya, proposal merupakan suatu hal yang tidak baru lagi bagi kalian, bukan? Apalagi bagi kalian yang sering mengikuti kegiatan OSIS atau kegiatan remaja di kampung kalian. Kalau yang pernah membuat proposal, pasti tahu ya, proposal itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan mempelajari proposal bersama-sama, dan untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai pengertian proposal dan informasi penting proposal, unsur-unsur proposal, dan yang terakhir isi proposal, sistematika, dan kebahasaan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan proposal? Baik, Adi. Ya, benar sekali. Proposal merupakan rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk pembelajaran pada pagi hari ini, pada pertemuan ini, kita akan belajar bersama-sama secara berkelompok. Ibu akan membagi kelompoknya. Kelompok yang Ibu bagi akan diberi nama kelompok asal. Karena dalam kelas terdapat 15 siswa, maka Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok yang setiap kelompoknya beranggotakan 5 orang anak. Yang pertama kelompok A, anggotanya Dika, Naufal, Dita, Risma, dan Bella. Kelompok B, Suci, Naufa, Santi, Rizal, dan Ahmad. Kelompok C, Lala, Sofi, Vio, Zahra, dan Iqbal. Untuk kelompok A, Ibu beri materi informasi penting proposal. Kelompok B, unsur-unsur proposal. Dan kelompok C, isi proposal, sistematika, dan kebahasan. Setelah itu, Ibu akan memberikan penjelasan materi-materi yang sudah Ibu berikan tiap kelompok. Yang pertama kelompok A, sehingga untuk kelompok B dan kelompok C dapat meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Nanti dapat join kembali ketika Ibu informasikan. Baik, untuk kelompok A, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi yang Ibu berikan mengenai informasi penting dalam proposal. By the way, if you never informasi penting dalam proposal. Diharapkan anak-anak dari kelompok A untuk memahami dengan seksama ya. Yang pertama, latar belakang. Dalam bagian ini dikemukakan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya suatu kegiatan atau penelitian. Yang kedua, masalah dan tujuan. Secara terperinci, kita perlu menyebutkan masalah dan tujuan itu dengan rasional dan persuasif, sehingga pembaca tertarik pada tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan. Yang keempat, manfaat. Akan lebih meyakinkan lagi apabila kemukakan juga manfaat yang akan diperoleh dalam proposal tersebut. Kemudian yang kelima, kerangka teoritis dan hipotesis. Dalam hal ini dikemukakan hasil telaah teori sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Hasil tersebut bisa perbandingan, pengontrasan, dan perletakan. Yang keenam, metode. Melalui metode-metode yang digunakan, kegiatan yang direncanakan itu dapat dinilai oleh penerima usul. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan. Yang kedelapan, fasilitas. Yang kesembilan, lama waktu atau jadwal kegiatan.
Yang ke-10, pembiayaan atau anggaran dana. Baik, untuk kelompok A dapat menginformasikan kepada teman-teman yang di kelompok B untuk segera join. Baik, kelompok B sudah join semua. Oke, kalau begitu Ibu lanjut ya. Untuk kelompok B, Ibu beri materi unsur-unsur proposal. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, latar belakang masalah. Dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoritis ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Selain itu, dipaparkan secara ringkas tentang teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar, dan diskusi ilmiah maupun pengalaman pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih kokoh. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan secara tersurat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Dalam hal ini, hendaknya rumusan masalah disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti dan dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian diungkapkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan penelitian dan berupa pernyataan. Hipotesis diajukan berupa jawaban sementara terhadap masalah penelitian agar hubungan antara masalah yang diteliti dengan kemungkinan jawabannya lebih jelas. Adapun rumusan hipotesis yang baik hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, dirumuskan secara singkat, padat, jelas, dan dapat diuji secara empiris. Juga menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Yang kelima, asumsi penelitian. Asumsi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan, berpikir, dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Dalam hal ini, tidak perlu dibuktikan kebenarannya, tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil penelitian yang diperolehnya dari orang lain melalui karya tulisnya. Yang keenam, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ditunjukkan untuk mengenai pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan kata lain, bagian ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Yang ketujuh, ruang lingkup dan keterbatasan peneliti. Ruang lingkup dan keterbatasan peneliti dikemukakan karena sering dihadapi keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa harus dilakukan karena alasan-alasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena alasan logistik. Keterbatasan penelitian karena kendala yang bersumber dari adat, tradisi, etika, dan kepercayaan yang tidak mungkin peneliti mencari data yang diinginkan. Kajian pustaka memaparkan teori-teori yang disusun berdasarkan kemutakhiran dan relevansi yang diperlukan dalam penelitian. Yang ke-9, definisi operasional. Definisi yang dirumuskan berdasarkan hal yang dapat diamati oleh peneliti. Definisi operasional bukan definisi berdasarkan kamus atau pendapat para ahli. Hal ini diperlukan terutama untuk istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok dan penelitian, juga untuk menghindari perbedaan persepsi. Baik, untuk kelompok B dapat menginformasikan ke teman-temannya dari kelompok C untuk segera bergabung. Baik, untuk kelompok C karena sudah bergabung semua, Ibu akan menjelaskan mengenai isi proposal, sistematika, dan kebahasaan. Isi proposal berisi tentang rancangan kegiatan dan penelitian. Untuk sistematika proposal, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Sistematika pembuatan proposal antara lain pendahuluan yang berisi tentang hal-hal dan kondisi umum yang melatar belakangi dilaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, hubungan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, poin-poin pembahasan pada pendahuluan ini mengacu pada komponen SWOT yang telah dibahas sebelumnya. Dasar pemikiran,
berisi tentang dasar yang digunakan dalam pelaksanaan, misalnya Tridharma Perguruan Tinggi, program kerja pengurus, dan lain-lain. Yang kedua, jika kegiatan tersebut bukan dari organisasi, maka didasarkan secara umum, misalnya peraturan pemerintah nomor sekian. Yang C, tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut secara umum dan khusus. Yang kedua, tentukan juga keluaran atau output yang dihendaki seperti apa. Kemudian untuk tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut. Kemudian jenis kegiatan diperlukan untuk menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan jika kegiatannya lebih dari satu. Juga untuk menjelaskan bentuk dari kegiatan tersebut, misal seminar, pelatihan, penyampaian materi secara lisan, dan tanya jawab ataupun simulasi. Selanjutnya, target berisi uraian yang lebih terperinci dari tujuan, terutama mengenai ukuran-ukuran yang digunakan sebagai penilaian tercapai atau tidaknya tujuan. Selanjutnya, sasaran atau peserta, menjelaskan tentang objek atau siapa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Tentukan di mana hari, tanggal, bulan, tahun, serta pukul berapa akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, anggaran dana. Dalam anggaran di sini hanya disebutkan jumlah total pemasukan dan pengeluaran yang diperkirakan oleh panitia. Sedangkan rinciannya dibuat dalam lampiran tersendiri. Selanjutnya, susunan panitia. Dalam halaman atau bagian susunan panitia biasanya hanya ditulis posisi yang penting-penting saja, seperti pelindung kegiatan, ketua panitia, steering komite, sedangkan kepanitiaan lengkap dicantumkan dalam lampiran. Kemudian yang terakhir, jadwal kegiatan dibuat sesuai dengan perencanaan dalam kalender kegiatan yang telah disusun sebelumnya, atau bisa juga ditulis terlampir jika jadwalnya banyak. Yang terakhir, penutup, berisi tentang harapan yang ingin dicapai dan mohon dukungan bagi semua pihak. Ditutup dengan lembar pengesahan proposal dan terakhir diikuti dengan lampiran. Kemudian untuk bahasa proposal ini merupakan jenis tulisan yang formal dan ilmiah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya menggunakan bahasa yang jelas dan tepat dengan gaya bahasa yang formal dan lugas. Yang kedua, kejelasan dan ketepatan isi diwujudkan dengan menggunakan kata atau istilah yang jelas dan tepat. Yang ketiga, paragraf yang kohesif dan koheren. Yang keempat, kalimat efektif dan tidak berbelit-belit serta ambigu. Dan yang terakhir, mengungkapkan alasan dan tujuan yang logis. Untuk ciri-ciri kebahasaan dalam proposal, ciri-cirinya itu berupa pernyataan yang bersifat argumentatif. Misalnya ditandai dengan konjungsi penyebaban seperti sebab, karena, oleh karena itu. Selain argumentatif, terdapat juga pernyataan persuasif yang ditandai dengan menggunakan kata hendaknya dan sebaiknya. Baik, untuk kelompok C dapat menginfokan kepada teman-temannya dari kelompok A dan kelompok B untuk mengikuti pembelajaran lagi dengan join di Zoom ini. Baik, karena semuanya sudah join kembali. Baik, karena semua kelompok sudah masuk kembali, Ibu akan membuat kelompok baru yang dinamakan kelompok ahli atau kelompok jigsaw. Jadi kelompok ini terdiri dari masing-masing kelompok asal. Misalkan kelompok asal ahli 1 terdiri dari kelompok asal A1, kelompok asal B, dan kelompok asal C. Ibu akan membagi kelompok-kelompoknya. Yang pertama, kelompok asal 1, Dika, Suci, Lala. Kelompok asal 2, kelompok ahli 2, Naufal, Nafa, dan Sofi. Kelompok ahli 3, Dita, Santi, Vio. Dan kelompok ahli 4, Risma, Rizal, Zahra. Dan kelompok ahli 5, Bella, Ahmad, Iqbal. Kemudian dari setiap kelompok ini akan menjelaskan tentang bagiannya masing-masing, bagian yang didapat dari kelompok asal tadi.
sehingga kita dapat bertukar informasi dan berdiskusi. Dan Ibu harap semua anggota kelompok dari kelompok ahli bisa memahami materi yang diajarkan oleh anggota lainnya. Kalian bisa bertukar informasi dan menjelaskan mengenai materi-materi melalui WhatsApp group. Jadi, Ibu sarankan untuk membuat WhatsApp group setiap kelompok ahli ini. Baik anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusi dan bertukar informasi mengenai materi yang didapat dari kelompok asal? Jika sudah, Ibu meminta kalian dari kelompok ahli untuk membubarkan diri dan kembali ke kelompok asal. Dan siswa dalam kelompok asal salah satu dapat melakukan presentasi. Bisa dengan topik yang sama, seluruh topik, atau topik yang berbeda dari sebelumnya. Baik, teman-teman, anak-anak kita simak presentasi dari kelompok A. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok A. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan acak kepada siswa-siswa dari kelompok A. Yang pertama, untuk Mbak Dita, bisakah Anda jelaskan unsur-unsur teks proposal dengan cepat? Iya, benar sekali Mbak Dita. Terima kasih atas jawabannya. Sangat tepat ya, anak-anak. Jadi Mbak Dita ini sudah memahami dengan betul ya, walaupun itu bukan bagian materi yang didapat dari kelompok asal, tetapi Mbak Dita bisa memahaminya dengan tepat dan sangat tepat ya. Untuk selanjutnya kepada Risma, bisakah Anda menjelaskan atau menerangkan tentang isi pokok proposal? Baik, betul sekali Mbak Risma. Mbak Risma ini juga dapat menerangkan dengan sangat tepat ya, walaupun itu bukan materi yang didapat dari kelompok asal. Bagus sekali teman-teman, anak-anak. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sebentar, Ibu akan share screen dulu. Jadi, tugas kalian adalah yang pertama membuat resume. Kalian membuat resume dengan apa yang kalian terima dari kelompok ahli, informasi-informasi yang kalian terima dari kelompok ahli tadi mengenai pengertian, informasi proposal, unsur-unsur, dan kebahasaan proposal. Kemudian resume dapat dikirimkan melalui email Ibu dengan Google Drive. Dari Google Drive kemudian dikirim ke email Ibu. Kemudian yang kedua, mengerjakan tes tertulis. Lembar kerja akan Ibu bagikan di WhatsApp group, jadi nanti bisa diakses di WhatsApp group ya. Dapat kita simpulkan, jadi proposal itu merupakan rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Kemudian dalam proposal itu terdapat informasi-informasi penting, juga unsur-unsur di dalamnya. Kemudian dalam isi proposal itu terdapat sistematika proposal dan bahasa proposal. Kemudian untuk ciri-ciri bahasaan dalam proposal itu menggunakan pernyataan yang argumentatif yang ditandai dengan konjungsi penyebaban seperti sebab, karena, dan oleh karena itu.
Kemudian selain argumentatif, terdapat juga pernyataan persuasif yang ditandai dengan kata hendaknya dan sebaiknya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Jadi anak-anak dapat mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran mengenai karya ilmiah untuk pertemuan selanjutnya. Baik, karena pertemuan kali ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai berjumpa minggu depan.